Oke, saya ulangi ya. Matius 13:33. Jadi kalau kita baca teksnya itu, coba kita baca Yunaninya dulu ya. Alen parabolen elalesen autois homoia estin he basilea ton uranon sume en labusa gune enekrufen es eleoron satatria heosku exlumote holon, ya. Kalau kita terjemahkan secara literal, dia menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Kerajaan surga homoia estin tadi adalah sama seperti ragi yang oleh seorang perempuan mengambil dan menyembunyikan di dalam 40 liter tepung terigu sampai tepung itu khamir seluruhnya. Nah, tadi dari pendapat kalian ini tentang upaya transformasi atau upaya perubahan dari dalam yang tersembunyi, mendatangkan atau membawakan hasil. That's very good point, ya. Tapi kita jangan lupa fokus pembacaan kita itu bukan hanya kepada ragi, tapi juga kepada karakter perempuan itu. Maka ada apa tadi dikatakan ada upaya, ya, atau ada pembawa perubahan. Siapa pembawa perubahan itu? Perempuan itu, gitu. Perubahan yang diam-diam ini atau yang transformatif, ya, yang tersembunyi, tetapi mendatangkan sebuah hasil. Oke. Nah, kalau kita lihat dulu struktur perumpamaan atau sintaktik kontennya, ya ada pengajaran perumpamaan dan narasi perumpamaan, ya kan? Narasi perumpamaan itu ya kita bisa bagi nanti ya menjadi prolog sampai epilog. Jadi ada seorang perempuan mengambil ragi, perempuan itu mengaduk ragi ke dalam 40 liter adonan tepung terigu, seluruh adonan menjadi mengembang. Simpel ya ceritanya. Tapi di balik cerita ini apa premisnya atau apa tema yang mau kita tangkap? Usaha transformatif, ya, usaha yang mendatangkan hasil atau perubahan transformasi secara tersembunyi, diam-diam, tapi mendatangkan hasil. Oke, nah tema atau premis ini nanti harus dikaitkan dengan tadi pengajarannya, di mana sudah ada rumusnya nih, kerajaan surga, homoio estin, sama seperti narasi itu, ya. Nah, kita lihat dulu narasinya seperti apa. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat juga apa yang sudah pernah dipelajari ya atau ditulis oleh para pakar perumpamaan, misalnya seperti dari Yeremia, Schweitzer, Gundry, Hafner, Bromberg, Davis, Ellison. Nah, mereka semua membaca perumpamaan ini dari titik ragi. Ragi itu intinya, ya, sebagai titik berangkat untuk memahami pesannya. Seperti Davis, Ellison, Jeremias, Hallgren, Hackner, Sneckenberg, Bernard itu melihat perumpamaan ini membuat pesan kontras. Pesan kontras itu artinya dari tepung yang belum mengembang, akhirnya sekarang jadi tepung adonan besar yang mengembang. Karena 40 liter itu banyak nggak sih tepung itu? Banyak ya? 40 liter atau kadang 40 kilo lah ya. Nah, sementara Dot Morris melihat ini sebagai transformasi atau pertumbuhan. Ya, bahkan ada juga yang melihat pesannya tentang kontras dan pertumbuhan ini dari Brunner. Nah, kalau Barus menekankan pada karakter perempuan sebagai pembawa pesan perumpamaan. Ya, pokok ajaran perumpamaan telah melalui karakter perempuan, bukan pada ragi. Nah, perempuan itu ngapain? Menyembunyikan ragi ke dalam adonan tepung. Jumlah adonannya relatif banyak. Proses mengkamirkan tepung oleh ragi adalah proses alami yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Ragi itu bekerja dari dalam secara alami, tanpa campur tangan perempuan itu lagi. Tindakan perempuan tersebut ternyata merubah keberadaan adonan tepung menjadi khamir. Jika perempuan itu tidak menyembunyikan ragi, maka adonan tepung tidak akan mengalami apapun. Ya, ragi bukan bagian dari adonan tepung.
ia harus ditabur pada adonan tepung. Nah, proses menyembunyikan ragi oleh perempuan yang menjadi fokus perumpamaan. Nah, pesan apa yang muncul? Nah, kata Barus, transformasi diam-diam dan menyeluruh. Ragi mentransformasi adonan tepung secara diam-diam dan menyeluruh. Ya. Nah, perumpamaan ini mengajarkan bahwa ragi yang disembunyikan perempuan bekerja secara rahasia dan diam-diam ketika mentransformasi tepung dalam jumlah besar menjadi kamir seluruhnya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kerajaan surga itu seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan, maka dia memperlihatkan kerajaan surga itu akan bersifat holistis. Artinya, ada terjadi perubahan menyeluruh di dalam kerajaan surga itu. Tapi secara diam-diam dan nyata. Kata kuncinya adalah menyeluruh, holon. Transformasi tidak kelihatan secara visual, tetapi efeknya jelas terlihat. Ragi yang disembunyikan perempuan ke dalam adonan tepung sehingga mengkamirkan seluruh adonan atau secara menyeluruh. Nah, apa yang diajarkan Pak Barus ini adalah bahwa ragi yang disembunyikan oleh perempuan itu bekerja secara rahasia, diam-diam, tapi mendatangkan apa? Transformasi yang menyeluruh. Nah, jadi kerajaan surga itu satu perubahan yang terjadi secara holistis, ya. Ada intensitas perubahan kerajaan Allah yang bersifat holistis, menyeluruh, itu kata kuncinya di sini. Jadi bukan cuma sekedar kamir, bukan cuma sekedar mengembang, tapi yang ngembang itu apa? Seluruh 40 liter tepung itu gitu loh. Ya kan? Jadi ragi itu bekerjanya bukan hanya ke sebagian tepung, seluruh tepung mengembang. Nah, ini bukan hanya sekadar perubahan, tapi perubahan yang menyeluruh. Ya, perubahan yang holon, katakan, yang menyeluruh. Nah, ini kata Barus. Sedangkan para penafsir lain, misalnya dari Davis Ellison, Yeremia Salgren itu menahan pesan kontras, ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Pak Barus menekankan kepada pesan karakternya. Kita akan lihat nanti apa analisis narasinya, ya, temanya, lalu apa pesan dari misalnya kayak ini ya, Chrysostom mengatakan apa di sini di bagian yang kedua ini ya. The kingdom of heaven is like unto leaven, ini ragi, which a woman took and hid in 3 measures of meal until the whole was leavened. Ini ya. Nah, seperti apa pesan yang dia sampaikan nanti kita lihat dulu. Kita lihat dulu narasinya. Narasinya yang jelas kita mau mencari premisnya tadi. Ya. Premisnya kita bangun dari peristiwa plus tokoh atau karakter. Peristiwanya tentu ada prolognya. Apa prolognya di sana? Tentu ada perempuan yang mengambil ragi, ya kan? Lalu dia menyembunyikan atau memasukkan ragi dan mengaduk ragi tersebut ke dalam 40 liter adonan tepung terigu. Oke, tidak disebutkan berapa banyak ragi yang dimasukkan dalam adonan tepung terigu yang cukup banyak gitu ya. Tapi itulah peristiwa awalnya, proses memasuki ragi. Itu peristiwa awalnya. Oke, proses memasukkan ragi itu berarti dia mengaduk-ngaduk di situ. Puncaknya apa? Puncaknya adalah apa namanya? Oh, tadi ya, proses mengambil, lalu puncaknya dia menyembunyikan dan mengaduk. Oke, endingnya adalah adonan itu pun jadi mengembang atau kamir. Ya, jadi kalau secara ringkas peristiwa ini adalah peristiwa pengkamiran adonan tepung oleh ragi, ya kan? Ini adalah proses atau pengkamiran adonan tepung oleh ragi. Ini dia. Ini ceritanya, cerita pengkamiran atau pengembangan adonan tepung oleh ragi. Nah, sekarang tokoh
Tokoh di dalam perumpamaan ini hanya satu, yaitu siapa? Perempuan. Ya. Tokoh perempuan berperan penting menjadi tokoh sentral dari awal sampai akhir. Ya, dari awal dan puncak, tapi dia tidak berperan sama sekali di akhir. Di awal jelas dia harus ambil, di puncaknya dia harus sembunyikan, ya kan? Atau dia harus olah itu adonan. Kan kalau ragi itu kan disembunyikan terus di apa kan? Diadon, ya kan? Supaya rata. Nah, itu keterlibatan perempuan. Tapi di akhir terlibat nggak? Nggak. Nah, di sini ragi berperan penting di peristiwa akhirnya, bukan perempuannya. Tapi kalau perempuannya di awal dan di puncak. Kalau ragi di puncak dan di akhir. Nah, perempuan mengambil ragi dan mengaduk ragi tersebut dalam adonan besar, dan selanjutnya ragi yang memproses adonan tersebut menjadi kamir atau mengembang. Jadi ini adalah tokoh perempuannya adalah tokoh yang mengusahakan ragi itu dapat bekerja sesuai fungsinya, yaitu sebagai transformator. Ragi itu memang tugasnya sebagai pengembang atau pengkamir gitu. Liven itu memang untuk living, ya kan? Tokoh perempuan itulah tokoh yang mengusahakan. Dia ambil, dia masukkan, dia adon gitu ya. Ini mengusahakan apa? Ragi itu bisa bekerja sesuai fungsinya. Nah, tokoh perempuan membawa karakter yang mengusahakan proses transformasi oleh ragi. Ini dia. Dia adalah apa? Yang mengusahakan transformasi oleh ragi. Yang mengusahakan proses transformasi itu terjadi. Paham di sini? Nah, kita jangan lupa peranan dari perempuan itu maksudnya. Oke? Kalau kita fokus pada ragi, tapi melupakan tokoh perempuan itu, kita nggak komprehensif. Kita juga harus lihat perempuan itu membawa karakter yang mengusahakan proses transformasi. Faktor tokoh perempuan dan ragi tidak dapat dipisahkan di dalam cerita. Tokoh perempuan dan ragi adalah kunci dari peristiwa transformasi atau pengkambiran. Jadi bukan cuma ragi ya, tokoh perempuannya juga. Namun mereka memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Tokoh perempuan ini adalah inisiator peristiwa transformasi. Inisiatornya. Tapi ragi transformatornya. Paham nggak maksud saya? Ya. Tuhan cerita, ada seorang perempuan yang mengambil ragi. Lalu dia menyembunyikan ke dalam adonan itu. Lalu adonan itu pun menjadi kamir seluruhnya. Nah, kenapa kok dia cerita ada seorang perempuan di Guni? Berarti memang tokoh perempuan ini penting dalam cerita itu. Ya, dia bagi saya dia adalah inisiator terjadinya transformasi oleh ragi itu. Tanpa inisiator dan transformator, maksudnya tanpa perempuan dan ragi, maka tidak ada proses transformasi atau pengkamiran. Semuanya itu terlibat di dalam usaha transformasi, yaitu peristiwa pengkamiran. Nah, sekarang kita temanya ya, analisis tokoh dan peristiwa. Tema dibangun dari peristiwa dan karakter. Peristiwa-peristiwa dalam cerita menunjukkan terjadinya proses pengambilan, pengolahan, pengkamiran seluruh adonan tepung. Inilah kayak proses dari awal sampai akhir, ya kan? Dari prolog sampai epilog. Tokoh di dalam cerita itu adalah perempuan yang menjadi inisiator. Dia mengambil dan mengolah ragi itu ke dalam adonan besar, sehingga ragi dapat bekerja mentransformasi seluruh adonan. Ya, dia adalah tokoh yang mengusahakan apa? Proses transformasi oleh ragi. Jadi temanya ini apa? Usaha transformasi mendatangkan hasil. Usaha transformasi ini adalah karakter dari tokoh perempuan yang mendatangkan atau membawa hasil ini. Kita bisa lihat hasilnya itu mengembang kan? Ini peristiwa dari awal sampai akhir yang menunjukkan peran ragi sebagai transformatornya. Jadi ini digabungkan antara ragi dan perempuan, akhirnya ini jadi kayak semacam upaya transformasi yang mendatangkan hasil. Seperti tadi yang dijelaskan sama si Reinhard. Ada kayak upaya atau usaha
transformasi yang mendatangkan hasil. Oke, nah sekarang kita kembali ke pengajaran perumpamaannya. Di pembukaan itu kan jelas dikatakan bahwa kerajaan surga itu sama seperti narasi kan. Nah narasinya kita sudah tangkap nih. Berarti kerajaan surga itu apa? Sama seperti usaha transformasi yang mendatangkan hasil. Nah maksudnya apa ini? Di sini Tuhan Yesus hendak menjelaskan kepada orang banyak dan murid-muridnya bahwa rahasia kerajaan surga itu adalah usaha memberi pengaruh, memberi ragi, memberi perubahan, memberi transformasi pada dunia. Jadi adonan tepung itu kayak dunia yang harus dimasukkan ragi supaya memberi perubahan kepada dunia. Nah, jemaat adalah atau gereja adalah warga kerajaan surga, yaitu inisiatornya. Jadi perempuan itu melambangkan gereja. Oke, gereja yang harus menjadi apa? Inisiator, motor penggerak perubahan itu. Dialah yang harus ambil ragi itu dan dimasukkan ke dalam adonan tepung. Nah, ragi itu apa? Ragi itulah Kristus yang mengubah, yang menjadi transformatornya. Oke, ragi itulah yang diambil oleh gereja, yang dimasukkan ke dalam orang-orang dunia, sehingga terjadi perubahan. Ya, hal keberhasilan perubahan bukanlah urusan atau gereja lagi, tapi peran kuasa Allah di dalamnya. Jadi ini perannya ragi. Peran jemaat adalah mengusahakan kita, gereja, mengusahakan transformasi terjadi pada setiap orang. Sehingga peran kuasa kerajaan Allah dapat bekerja secara maksimal dan menyeluruh mengubahnya dari dalam. Transformasi oleh kuasa Allah atau ragi tadi akan terjadi atau bekerja jika setiap jemaat menjalankan peran mereka secara baik. Tanpa peran jemaat, maka tidak ada transformasi pada dunia. Hal yang tepat ditulis oleh Paulus bahwa orang Kristen harus menyatu dengan dunia bila ingin merubah dunia secara menyeluruh. Menjadi Kristen berarti tidak memisahkan diri dari dunia atau mengasingkan diri kepada gurun membentuk komunitas eksklusif. Menjadi Kristen berarti berada di dalam dunia untuk mentransformasi dunia. Nah, ini bagi dia, jadi gereja itu jadi sebagai inisiator yang mengambil ragi itu. Jadi gereja itu bukan raginya, tapi perempuan. Itulah gereja yang mengambil ragi itu untuk menjadi supaya ragi itu bisa bekerja sesuai fungsinya. Ya. Nah, ragi itu bisa ditafsirkan sebagai kuasa Allah atau Kristus itu sendiri yang akan mengubah. Tapi Kristus bekerja sama dengan kita, gitu. Ya, siapa yang harus memasukkan dalam adonan tepung itu? Perempuan itu. Berarti supaya terjadi proses pengkamiran, ragi itu butuh perempuan untuk dimasukkan ke dalam adonan. Nah, Injil Kristus atau kuasa ilahi itu datang dimasukkan oleh gereja, oleh kita gereja. Bukan oleh dunia. Dunia ini yang menjadi yang kayak adonan tepung tadi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau kita lihat apa kata Chrysostom di sini. Ya. Nah, dia katakan leaven ini ragi yang mengembangkan seluruh adonan tepung. Ya, sehingga adonan tepung itu siap untuk dimakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ragi itu membawa satu perubahan, ya,
Nah, dia katakan di sini the gospel, yaitu ragi yang artinya membuat adonan itu menjadi siap untuk dimakan. Ya, adonan itu tepung itu akhirnya menjadi makanan yang menyenangkan. Nah, dia katakan di sini kita sekarang di mana anak-anak, let them learn Christ's power, seeing the verity of his deed, and on either ground let them adore him, that he both fulfill so great a thing and fulfill it. Yea, for it is he that put the power into the leaven. Nah, bagi Chrysostom mengatakan bahwa leaven itu, kuasa kerja ragi itu adalah kuasa ilahi dia, ya, sehingga dengan kuasa yang ada di dalam adonan tepung itu, dia katakan adonan tepung itu akhirnya seperti menyerap seluruh kuasanya, ya. Nah, dia katakan di sini ragi atau kuasa ilahi, the power of the gospel ini, inilah yang disebut dengan pengkamiran. Jadi pengkamiran itu adalah proses di mana kuasa Injil bekerja. Ya. Oke. So the power of the saints, the power of the gospel. Nah, ini dikatakan di sini. Nih ya. Let no one therefore reprove us for being few, for great is the power of the gospel. And that which had been once leavened becomes leavened again for what remains. Jadi ada kuasa Kristus yang atau Injil itu yang bekerja. Terus kalau kita lihat di sini, dia jelaskan juga mana tadi di sini dia katakan di awal ini ya. Nih ya, seperti leaven yang tersembunyi tetapi tidak menghancurkan, but by little and little transmit all into each own condition. Jadi kalau Chrysostom mengatakan, oke, satu sisi kita memang menghadapi atau kita tumbuh bersama dengan musuh. Ya, dia katakan tumbuh bersama dengan musuh. Tadi kan tentang lalang dan gandum, kemudian tentang mustard seed ya, biji sesawi itu. Nah, kamu juga bisa belajar dari ragi nih, dia katakan. Ragi itu tersembunyi, tapi tidak menghancurkan. Sedangkan musuh kan tersembunyi, tapi bisa menghancurkan. Sedangkan ragi itu tidak menghancurkan, tetapi apa? Mentransformasi diam-diam dari dalam. Ya. Nah, dia percaya ragi ini adalah gospel, Injil. Oke, nah ini kata Chrysostom ya. Betul, ragi bekerja transmute ya, liter by liter into its own condition. Nah,
Baru dia katakan di sini setiap orang di sini ya, that no one therefore reprove us for being few, tapi mengalami yang namanya the power of the gospel, kuasa Injil. Ya, nah kalau kita mengalami yang namanya pengkamiran, maka itu akan mengalami yang namanya transformasi seluruhnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya adonan tepung itu adalah dunia dan ini adalah orang-orang yang belum percaya, misalnya kita ini, lalu mengalami pengkamiran, maka transformasi itu bukan hanya sebagian ya, tapi seluruhnya. Dan itu dia bilang hanya the power of the gospel, kuasa ilahi itu yang bisa bekerja. Ya. Nah, makanya dia katakan efeknya adalah the whole effect is not of the fire but partly of the timber too that is kindled. But in this the living does the whole work by itself. Jadi kalau ragi itu memang bekerja mengubah seluruhnya. Nah, itu hebatnya ragi. Ya, totalitas gitu. Oke, ini yang mau dikatakan oleh Chrysostom. Nah, apa personal atau ringkasan yang kita bisa ambil di sini? Kalau kita lihat di sini, perumpamaan ini mengajarkan apa? Hah? Perumpamaan ini. Kalau dikatakan perempuan itu adalah gereja, yaitu kita. Maka peranan kita itu apa? Memberi pengaruh. Ya. Peranan kita apa? Mengambil ragi itu. Oke? Lalu mengadoni, mengkamirkan tepung itu. Tapi untuk pribadi kita apa? Kuasa Allah itu atau Kristus itu harus mengubah seluruh hidup kita. Baru kita bisa memberi pengaruh pada dunia. Nah, itu kata Chrysostom tadi. Ya, berarti proses perubahan kerajaan surga itu dimulai dari mana? Dimulai dari perempuan mengambil ragi itu. Nah, kalau perempuan itu adalah kita, gereja itu adalah kita, maka tugas kita apa? Mengalami yang namanya apa? Proses perubahan. Ya, proses pengkamiran itu. Nah, baru kamu nanti bisa memberi pengaruh secara menyeluruh pada dunia. Nah, jadi proses transformasi kerajaan surga di dunia ini menekankan bahwa ada inisiator, ada transformator. Inisiatornya adalah gereja, transformatornya adalah kuasa Allah, kuasa ilahi atau ragi itu. Ya, jadi Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa kerajaan surga hadir dunia ini adalah mentransformasi dunia melalui peran dari para muridnya. Ini murid-muridnya itulah nanti yang akhirnya apa? Mengambil ragi itu dan akhirnya membuat adonan itu jadi mengembang. Akhirnya murid-muridnya itulah yang menggarami dunia ini atau membawa transformasi perubahan pada dunia. Dan ini terbukti ya kan. Akhirnya kalau kita baca dalam sejarah gereja banyak yang beralih gitu ya. Banyak yang berubah. Dari dia menyembah berhala, akhirnya dia jadi mengenal Kristus dan menyembah Allah yang sejati. Nah, itu satu perubahan. Lewat siapa? Lewat gereja. Gitu. Ya, nah kalau kita pernah baca atau dengar
cerita-cerita tentang saint itu kan juga begitu. Banyak yang awalnya mereka belum mengenal Kristus, menyembah berhala, ya. Itu contoh nyata itu kan misalnya kisah Maria dari Mesir itu, ya, Saint Mary of Egypt. Ya, Saint Mary of Egypt. Suatu saat dia mau masuk ke sebuah gereja, nggak bisa dia. Nah, akhirnya dia mengalami transformasi, ya, perubahan total, menyeluruh sepanjang hidupnya. Nah, kalian bisa baca kisah hidupnya itu seperti itu. Berarti kerajaan surga itu adalah apa? Kenapa kok Kristus datang hadir di dunia, ada gereja di dunia? Tujuannya apa nih? Mentransformasi dunia. Jadi kehadiran Kristus lewat gereja itu seperti perempuan yang mengambil ragi lalu mengaduknya di dalam adonan tepung. Ya, berarti kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu seperti Kristus datang ke dunia jadi manusia, menjadi ragi, lalu ragi itu diambil oleh siapa? Diambil oleh siapa? Perempuan, yaitu gereja. Nah, gereja itulah yang menjadi apa? Inisiator perubahannya. Gitu. Nah, kalau gereja nggak menjadi inisiator perubahan, artinya ragi itu nggak dimasukkan ke dalam adonan tepung, maka tepungnya kamir Kak? Enggak. Nah, kalau gereja nggak bertindak, gereja itu nggak mengambil ragi itu, lalu nggak menyembunyikan ragi itu ke dalam tepung, maka nggak ada transformasi yang terjadi. Oke, gitu. Ya, kita bisa lihat contoh, misalnya kehidupan dari para rasul. Tuhan sudah menyediakan raginya, lalu mereka ambil ragi itu, mereka kamirkan ragi itu ke dalam tepung. Nah, sehingga kerajaan surga itu terus berkembang sampai sekarang. Nah, tugas kita adalah tadi seperti gereja tadi, ya. Tapi sebelum itu ya kamu harus mengalami transformasi oleh ragi itu dulu. Karena kita juga adalah bagian dari dunia, gitu. Oke? Ya. Oke, ini nanti kalian bisa baca, lalu ini aplikasinya, ketaatannya apa, anagogiknya apa. This very clear example, ya, ini very clear. Ada pertanyaan? Nah, saya kira kita sudah bahas berapa perumpamaan? 4. Ya. Jadi saya 2 hari ini sudah dapat gambaran. Kira-kira saya itu mau menganalisisnya bagaimana. Oke, jadi ada dua pekerjaan ini kita. Pekerjaan pertama cari dulu narasinya, pekerjaan yang kedua cari pengajarannya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, besok kita akan membahas tentang perumpamaan yang lain. Saya minta kalian coba baca di rumah nanti on the parable ini, ya, orang Farisi dan pungut cukai. Ini kita baca Palamas. Kalian baca ini Palamas. Ya. Apa yang dia katakan tentang perumpamaan ini. Oke, ini tanpa Palamas, ya. Nah, kalau ini bahannya kita Palamas, ya. Kalau Chrysostom nanti harus ambil yang kita, ya, tafsirannya dari Lukas. Ya. Ini diambil dari Lukas 18. Dan satu lagi sebetulnya ini, ya, ada satu yang saya tulis sebagai contoh di sini juga bisa dibaca. Nah, besok kita bahas
orang Farisi pungut cukai, dan kita akan sambung, kita akan selesaikan ini ya. Terus setelah itu apa? Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Oke, dibaca. Kemudian yang di Matius 13 ini memang masih ada beberapa ya. Misalnya nanti tentang ini harta yang terpendam. Ini juga menarik ya. Ini kalian bisa pelajari tentang harta terpendam. Lalu ada mutiara yang hilang, mutiara yang berharga ya. Tentang mutiara dan tentang pukat atau jala. Ya, ada orang yang tentang nelayan ini sangat cocok dengan kehidupan para muridnya, tentang pukat atau tentang jala ikan. Nah, itu perumpamaan pasal 13 ya. Nah, besok kita akan bahas secara cepat, lalu nanti kita akan masuk ke Palamas tentang orang Farisi dan pungut cukai. Ya, ini contoh. Memang ada dua tugas penting ya, bagaimana kalian bahas narasinya, tapi juga kaitkan dengan spiritual truth-nya. Spiritual truth-nya harus baca buku-buku seperti ini. Okay. Ya, kita akan tutup dalam doa.